Di sudut kota Kediri, tepatnya di Kecamatan Pare, Desa Tulungrejo, berdiri sebuah lembaga yang penuh dengan cahaya ilmu. Inilah Kampung Kitab Kuning, pusat pembelajaran ilmu warisan ulama, tempat para pencari ilmu menimba pemahaman agama dengan penuh semangat. Kampung Kitab Kuning ini terlahir oleh lembaga Kampung Arab Pare, yang mana pada awalnya program Kitab Kuning itu masih berada di naungan lembaga Kampung Arab Pare. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya para peminat yang ingin mempelajari Kitab Kuning, maka diputuskanlah untuk mendirikan lembaga khusus yang bernama Kampung Kitab Kuning ini. Berdiri sejak 31 Agustus 2023, Kampung Kitab Kuning hadir untuk menjaga warisan para ulama dan mutiara peradaban Islam, yakni Kutubut Turoth atau Kitab Kuning. Nama Kampung Kitab Kuning ini memang memiliki makna yang cukup mendalam. Kata kampung kita pilih karena ini untuk menunjukkan sebuah nuansa lingkungan yang membumi, penuh dengan keakraban, penuh dengan kedamaian, penuh dengan persatuan di dalam masyarakat lingkungan yang ada di dalamnya. Di tempat yang didirikan oleh Ustadz Rahmanuddin dan Ustadz Muslihin ini, para santri belajar memahami gramatika bahasa Arab. Untuk peserta dari Kampung Kitab Kuning ini sendiri, mereka itu datang dari berbagai macam tempat tentunya. Ada yang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, berbagai macam. Sulawesi juga ada, Lombok, banyak sekali. Adapun background mereka kebanyakan tentunya dari santri. Sebagai pengantar, dalam memahami berbagai macam sumber primer ilmu agama yang terjaga sejak ratusan tahun lalu. Kitab Kuning masih sangat penting di era sekarang. Jadi relevansinya itu masih sangat-sangat penting untuk di zaman sekarang. Bukan berarti Kitab Kuning hanya penting untuk orang di zaman dulu. Nah, zaman sekarang sudah tidak penting lagi. Itu salah besar. Apa sih pentingnya mempelajari Kitab Kuning di zaman sekarang? Nah, pertama, sebagai seorang muslim, apalagi kita sebagai santri atau pelajar, tentu Kitab Kuning ini adalah suatu identitas intelektual bagi kita. Jadi tidak hanya sekedar teks mati, melainkan melalui Kitab Kuning ini sanad keilmuan kita itu masih bisa berlanjut kepada ulama terdahulu, bahkan sampai ke Rasulullah. Melalui metode pembelajaran yang terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Di sini, pembelajaran Kitab Kuning disatupadukan dengan pendekatan pembelajaran modern yang kolaboratif agar lebih mudah dipahami dan diamalkan. Untuk hal ini, sebagaimana makalah yang sering kita dengar, kita mengambil konsep al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi mempertahankan sesuatu yang lama yang masih bagus dan kita mengambil sesuatu yang baru yang lebih bagus. Dalam artian metode pembelajaran klasik yang memang bagus secara konsepnya, secara prakteknya, dan secara hasilnya kita tetap terapkan. Namun dengan perkembangan zaman modern ini tentunya kita tidak hanya menggunakan metode klasik. Kita mengambil sesuatu yang baru, yang lebih bagus, tentunya lebih bagus dalam hal pengembangan pembelajaran Kitab Kuning. Santri dibimbing secara langsung oleh para pengajar yang berpengalaman dengan metode diskusi atau musyawarah, bernyanyi, sorogan, bandongan yang lebih interaktif. Metode yang menitik beratkan pada penerapan nahwu sorof, i'lal, balaghah, ilmu waris, serta mantik secara aplikatif. Di antara keunggulan atau kelebihan dari Kampung Kitab Kuning ini dibanding lembaga-lembaga lain yang sama-sama mengajarkan ilmu alat atau ilmu tentang Kitab Kuning adalah pertama, materi yang diajarkan lengkap. Jadi di sini teman-teman bisa belajar semua ilmu alat, nahwu sorof, balaghah, kemudian arud, mantik dan lain-lain. Jadi semua lengkap, itu pertama. Kemudian kedua, singkat. Jadi teman-teman bisa belajar semua ilmu alat itu di waktu 4 sampai 5 bulan. Karena di sini pembelajarannya intensif selama 1 hari bisa 5 atau 6 jam pembelajaran. Dengan tetap senantiasa bertabaruk, menjaga warisan cahaya ilmu ulama terdahulu, kami mengambil referensi dari kitab-kitab klasik
yang sudah masyhur di kalangan pesantren-pesantren. Visinya adalah menjadi inspirator pembelajaran dan kajian kitab kuning di Indonesia. Selain itu, bagi peserta didik Kampung Kitab Kuning juga terdapat masa akhir pembelajaran, yaitu wisuda, di mana santri dites dengan ujian membaca kitab secara terbuka di hadapan mudir, asatidz, dan pelajar lainnya untuk melihat kredibilitas dan kemampuannya sebagai syarat akhir masa pembelajaran. Di akhir nanti mereka akan diwisuda, yang mana ketika diwisuda nanti mereka akan praktek baca kitab, bagaimana kitab tanpa rokat, kemudian ditanyakan kenapa alasan dibaca itu, kedudukannya, i'rabnya, berikut i'lalnya. Suasana diskusi interaktif juga dibangun, sehingga setiap santri diharapkan tidak hanya membaca, tetapi benar-benar memahami isi kitab. Lebih dari itu, banyak alumni yang kini kembali ke kampung halamannya untuk mengajar dan menyebarkan ilmunya. Alhamdulillah, kami banyak sekali mendengar dari pengalaman teman-teman yang sudah belajar di sini menuai beberapa manfaat. Di antaranya mereka misalnya yang tadinya merasa bahwasannya nahwu itu susah dimengerti, membosankan. Nah, setelah kedatangan mereka ke sini belajar 1 bulan, 2 bulan, pandangan mereka yang tadinya nahwu itu nggak asik, membosankan dan seterusnya itu sedikit-sedikit mulai bergeser. Nah, jadi mereka mulai merasakan kenikmatan atau rasa semangat lagi ketika ingin belajar nahwu ataupun fan-fan ilmu lainnya. Inilah wujud nyata bahwa keberkahan ilmu tidak berhenti di sini, tetapi terus mengucur dan mengalir ke berbagai penjuru negeri. Tentunya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, kita canangkan dari awal kita mendirikan lembaga ini, tentu kita tidak bisa bergerak sendiri, perlu adanya kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain. Alhamdulillah kita sudah ada kolaborasi dengan beberapa lembaga. Beberapa lembaga meminta kita untuk datang ke pesantrennya, karena kita juga ingin bermanfaat ke orang lain juga tentunya, atau ke lembaga lain, sharing metode. Beberapa itu kita ngirim ke lembaga mereka, ada yang ke Sulawesi lah, Bogor, ataupun tempat-tempat lainnya. Pun demikian, beberapa lembaga mengirim peserta didiknya ke sini untuk belajar di sini selama 1 bulan, 2 bulan, ataupun seterusnya. Alhamdulillah, semoga kolaborasi ini bisa terus berlanjut dan bisa terus bermanfaat. Harapan kami, Kampung Kitab Kuning ini bisa terus berkembang dan menjadi pusat pembelajaran yang bermanfaat bagi umat Islam. Kami ingin melahirkan generasi yang bukan hanya bisa membaca kitab, tetapi juga mampu memahami, mengamalkan, dan menyebarkan ilmunya kepada masyarakat luas. Harapan untuk lembaga K3 ini seterusnya ke depannya adalah semoga K3 ini selalu mengalami perkembangan lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Kami akan selalu berusaha berinovasi di tiap waktunya, baik itu berinovasi dalam hal materinya, mungkin kami akan menambah beberapa program yang kami rasa perlu atau bermanfaat untuk orang lain juga, atau dibutuhkan oleh para penuntut ilmu. Jadi semoga nanti tiap tahunnya ada saja program atau gebrakan program baru dari kita. Pun demikian berinovasi dalam hal metode pembelajaran. Semoga kami metodenya terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, tidak menggunakan metode yang itu saja, melainkan selalu terus berinovasi. Kemudian yang terakhir, harapan kami semoga nanti lembaga Kampung Kitab Kuning ini bisa lebih bermanfaat, bisa meluas lagi manfaatnya untuk orang-orang seluruh Indonesia mungkin, atau bahkan di kancah internasional. Kampung Kitab Kuning Pare, tempat lahirnya generasi emas, penjaga warisan ulama, dan penerang jalan menuju ridho Allah. Mari bersama-sama eratkan kekeluargaan, bertumbuh bersama, merepresentasikan tahapan ilmu dan makna, dari penguasaan kaidah menuju samudra faidah.